TPA, tempat pembuangan akhir. Aduh, sampahnya bertumpuk terus-menerus sampai menggunung. Setiap hari sampah dikirim bertruk-truk datang dari segala penjuru, sehingga sampah tersebut sudah menjadi gunung sampah. Dan gunung sampah itu semakin besar dari sehari ke sehari. Demikianlah dosa kita manusia yang bermiliar-miliar sudah menumpuk dan terus menumpuk menjadi gunung dosa. Dosa kita itu belum dihapus, masih ada. Supaya lebih jelas, marilah kita lihat bait suci. Karena di bait suci diperagakan bagaimana Tuhan memusnahkan dosa itu adalah melalui proses yang bertahap. Beginilah prosesnya. Apabila seseorang berbuat dosa, maka si pendosa itu harus membawa anak domba yang tidak bercacat ke bait suci. Lalu si pendosa itu menaruh tangannya di atas kepala anak domba. Proses ini melambangkan bahwa dosa dipindahkan dari diri si pendosa kepada domba. Dan sekarang dosa sudah ada di anak domba, maka anak domba itu harus mati. Lalu seorang imam memberikan sebilah pisau kepada si pendosa itu. Lalu si pendosa menikam atau memotong anak domba yang tidak bersalah itu. Lalu imam menampung darah anak domba itu dan membawanya ke bilik suci. Lalu memercikan darah itu ke tirai yang di bait suci. Dan pada tahap ini, dosa sudah berpindah dari anak domba ke bait suci. Dan akan tetap di situ sampai tiba waktunya bait suci akan dibersihkan pada hari Grafira, yaitu tahap ketiga dan terakhir di bilik yang maha suci. Setelah prosesi pembersihan bait suci selesai, barulah dosa itu akhirnya dihapuskan, dimusnahkan. Demikianlah halnya dengan kita orang berdosa ini. Apabila kita mengaku dosa kita, maka dosa kita itu sudah dipindahkan dari kita kepada anak domba Allah, yaitu Yesus. Maka Yesus harus mati karena dosa itu sudah ada pada Yesus. Di dalam Yesaya pasal 53 dikatakan bahwa Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan akibat dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Dan dengan bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus akibat cambukan, duri tajam yang menusuk kepalanya, bekas paku di tangan dan di kaki, dan tombak yang menusuk dadanya, darahnya yang tercurah, nyawanya yang melayang, justru menjadi kesembuhan kita. Dan ini barulah tahap pertama, masih ada 2 tahap lagi. Kemudian Yesus bangkit dari mati, dia naik ke surga, dan dia membawa darahnya sendiri ke bait suci yang di surga. Sekarang dosa itu berpindah ke bait suci. Jadi segala catatan atau dokumen dosa-dosa kita berada di bait suci yang di surga. Dan ini adalah tahap kedua. Setiap kita melakukan dosa, kita mengirim sampah dosa ke surga.
Sehingga makin hari dosa itu semakin bertumpuk, menumpuk, sehingga menggunung. Mengetahui ini seharusnya kita meraung meratapi dosa kita yang keji dan menjijikan, yang telah mengotori surga yang suci itu. Saudaraku sesama orang berdosa, marilah kita berhenti mengotori surga. Marilah kita berhenti berbuat dosa. Kita stop mengirim sampah dosa ke surga, yaitu dengan bertobat, kembali kepada Tuhan, rindu dipimpin Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami meninggalkan dosa-dosa kami dan rindu hidup suci mewarisi tabiat-Mu. Dosa kami banyak bagai pasir di laut. Darah Yesus sanggup menebus dari maut. Ya Bapa di surga yang maha suci, kasihanilah kami, selamatkanlah kami di dalam darah Tuhan Yesus Juru Selamat